Malam itu, aroma yang dia cium di tubuh Shen Yue ternyata sama. Orang yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama ternyata adalah ibu kandung dari anaknya sendiri. Kepalanya terasa penuh seperti bubur, hatinya bergemuruh hebat bagaikan ribuan kuda yang berlari. Pria ini seolah baru saja meminum sebotol susu pelupa anak, anaknya sendiri berdiri di depannya namun dia tidak mengenalinya. Si Bao dengan marah bersembunyi di pelukan Shen Yue, suara kecilnya terdengar sangat sedih, "Ibu, si Bao tidak punya ayah, si Bao juga tidak mau melihat orang ini." Shen Yue berjongkok dan memeluknya. "Si Bao anak pintar, tidak punya ayah tidak apa-apa, kamu punya cinta ibu." Shen Yue berkata demikian sambil mencium kepala kecil berbulu itu dengan sayang. Si kecil itu menelungkup di pelukannya, menghadapkan bagian belakang kepalanya ke arah Gu Fangqi. Si Bao juga paling sayang, paling cinta sama ibu." Saat itu, sebuah sosok berdiri di hadapan Shen Yue. Huang Zie menatap Gu Fangqi yang berdiri di depan Shen Yue dan mengerutkan kening. Serigala darah ini belum pergi. Shen Yue menatap Huang Zie yang tiba-tiba muncul. Di tangannya, dia memegang beberapa mangkuk bambu yang sudah jadi. "Bukannya aku sudah bilang jangan pakai kekuatan spiritual dulu 2 hari ini. Tunggu sampai benar-benar sembuh baru dipakai, oke?" Huang Zie menatapnya. Meskipun wajahnya datar dan dingin, suaranya tidak sedingin itu saat menjawab, "Oke." Pemandangan ini membuat Gu Fangqi yang ada di sampingnya benar-benar bingung. 2 hari yang lalu, saluran spiritual orang ini putus, bagaimana bisa tiba-tiba sekarang dia terlihat seperti orang sehat? Saat itu, 4 sosok lainnya juga datang dengan cepat. Ketika melihat Gu Fangqi berdiri di sana, keempat orang itu tertegun sejenak. Gu Fangqi lebih terkejut lagi. Mereka semua terlihat segar bugar, sama sekali tidak ada tanda-tanda sekarat seperti malam itu. Musilin memegang piring bambu, melirik Gu Fangqi sekilas, lalu menatap si Bao dalam pelukan Shen Yue. Dia langsung mengerti dan menusuk titik sakitnya, "Bukannya kau bilang sudah pergi? Untuk apa kembali lagi?" Gu Fangqi kembali untuk mengakui anak, jawabnya. Ye Luqi meletakkan tikus bambu di tangannya dan ikut bicara, "Sudah pergi tapi kembali lagi, jangan-jangan mau merebut anak." Lan Changyue menatap Gu Fangqi dan berkata dengan nada datar, "Jadi kau ayah si Bao. Datangmu terlambat sekali, kupikir kau tidak akan menemukannya. Mereka sudah ada di sini begitu lama, pria ini baru saja menemukan mereka. Kelihatannya selain warna bulunya yang lebih cerah, sebenarnya dia tidak hebat-hebat amat." Gu Fangqi dengan cepat memahami situasi dan bereaksi. Mana mungkin dia membiarkan mereka menyudutkannya? "Apa maksud perkataan kalian? Tidak peduli itu anakku atau ibu dari anakku, mereka adalah orang-orangku. Cepat atau lambat aku pasti akan mencarinya." Sudut mulut Shen Yue berkedut. Dia tidak merasa pria ini datang mencarinya, dia hanya kebetulan lewat. Musilin mendengus dingin, "Orangmu. Kau pendatang baru, apa kau sudah tanya pendapat kami?" Ye Luqi juga mengangkat alis dan berkata, "Raja ini sudah datang lebih lama darimu saja tidak berani menyebut dia milik raja ini. Kau benar-benar tidak tahu diri." Shen Yue melihat mereka akan bertengkar dan buru-buru menyela, "Itu. Bagaimana kalau makan dulu, nanti makanannya dingin." Mendengar itu, mereka berhenti berdebat dan dengan kompak meletakkan masakan buatan Shen Yue di atas meja batu. Melihat meja yang penuh dengan hidangan, mata kelima pria besar itu terbelalak. Tadi saat membangun rumah bambu, mereka sudah mencium aroma harum dan tahu Shen Yue memasak sesuatu yang enak. Tapi mereka tidak menyangka akan ada satu meja penuh makanan. Satu meja penuh orang menatap hidangan itu dengan takjub. Terutama Gu Fangqi, ekspresi wajahnya hampir tidak bisa dikontrol. Dia belum pernah melihat masakan seperti ini, juga belum pernah mencium aroma seharum ini. Dengan kaget dia bertanya, "Ini semua kau yang masak sendirian?" Melihat wajah kaget Gu Fangqi, Ye Luqi memasang wajah bangga,
jangan norak, Tuan Putri Raja ini bisa melakukan banyak hal. Memasak bukan apa-apa, itu hanya salah satu keahliannya saja. Saat sedang bicara, Bai Zhaoxi tiba-tiba mendekati Shen Yue, suaranya begitu lembut hingga seolah bisa meneteskan air. Masak sebanyak ini pasti lelah, bagaimana kalau nanti malam biarkan aku tidur denganmu? Aku akan memijatmu. Tutup mulutmu. Siang bolong bicara sembarangan. Musilin langsung memotong, hampir saja dia meninju mulut itu agar berhenti bicara kotor. Shen Yue mendongak kaget, wajahnya memanas, botol anggur di tangannya hampir terlepas. Anak-anak pun heboh, tidak mau. Kami mau tidur sama ibu. Saat itu Gu Fangqi menatap 7 anak dengan ukuran tubuh yang sama, tiba-tiba hatinya terguncang. Jangan-jangan Shen Yue waktu itu di kota bis tidur dengan 7 pria sekaligus, dan dia hanya salah satunya. Shen Yue buru-buru mengalihkan pembicaraan. Dia menyodorkan anggur yang sudah dituang dan berkata, "Itu, cobalah anggur ini. Anggur merah kualitas super. Makan ini kita nikmati sambil minum, anggap saja perayaan karena kita selamat dari maut." Anak-anak melihat itu dan berseru, "Ibu, kami juga mau minum." Shen Yue mengeluarkan jus yang sudah disiapkan, "Sayang-sayangku tidak boleh minum alkohol, itu bisa merusak tubuh. Ibu sudah siapkan jus jeruk untuk kalian." Anak kedua bertepuk tangan gembira, "Ah, jus. Anak kedua suka jus." Anak-anak meminum jus mereka dan melompat kegirangan setelah mencicipinya. Shen Yue membagikan ikan bakar dan irisan daging kepada anak-anak, lalu mengangkat gelasnya, "Ayo kita bersulang dulu, merayakan kita semua yang selamat dan masih hidup." Satu meja penuh dengan total 14 orang, besar dan kecil, semuanya mengangkat gelas. Gu Fangqi melihat ini dan hatinya cukup tersentuh. Dia belum pernah makan bersama orang sebanyak ini. Huang Zie dan yang lainnya juga memiliki perasaan yang berbeda di hati mereka. Mereka juga tidak pernah duduk mengelilingi satu meja dan makan bersama belasan orang seperti ini. Saat ini, duduk bersama Shen Yue, memakan masakan yang dia buat sendiri sepenuh hati, bahkan disiapkan anggur, rasa bahagia di hati mereka hampir meluap. Di seluruh dunia bis, tidak ada betina yang bisa memasak. Di kalangan bangsawan pun itu mustahil. Jadi mereka benar-benar beruntung bisa bertemu Shen Yue. Melihat Shen Yue dengan lugas meminum anggurnya, tatapan mereka tertuju padanya dengan panas. Mereka menyesap gelas masing-masing. Saat anggur yang harum dan manis itu mengalir ke tenggorokan, orang-orang di meja itu serempak menatap anggur merah di tangan mereka. Ye Luqi agak heran, ini benar-benar arak. Lan Changyue berkata, "Rasanya sangat manis, apa ini bisa bikin mabuk?" Sudut mulut Shen Yue terangkat, "Anggur ini efeknya belakangan, lumayan kuat loh. Makanlah, ayo makan sambil minum." Melihat meja penuh makanan lezat, mereka sudah lama ingin makan. Musilin memimpin dengan menjepitkan ikan capelin di depannya untuk Shen Yue. Daging kambing dari Huang Zie, ikan bakar dari Bai Zhaoxi, dan daging ayam dari Lan Changyue juga disodorkan secara bersamaan. 4 pasang sumpit hampir bertabrakan. Musilin berkata, "Makan punyaku dulu." Lan Changyue membalas, "Kenapa harus punyamu dulu? Makan punyaku." Bai Zhaoxi dengan tenang memutar sumpitnya mendekati bibir Shen Yue, tatapannya lembut dan suaranya seperti meleleh, "Ayo aku suapi, aku pilihkan daging yang paling empuk. Gigitan pertama kau makan dulu. Di klan rubah ekor 9 kami, Tuan Putri harus makan suapan pertama baru suami boleh makan." Wajah Huang Zie menggelap menatap Bai Zhaoxi, lalu dia juga memutar sumpitnya ke bibir Shen Yue, "Buka mulut." Musilin tidak mau kalah, cepat-cepat mendekatkan sumpit ke bibirnya. Lan Changyue juga tak mau kalah, sumpitnya hampir menyentuh bibir Shen Yue. Shen Yue menatap 4 hidangan yang menumpuk di depan mulutnya, kulit kepalanya terasa gatal. Ini bagaimana memilihnya? Tidak peduli makan punya siapa dulu, dia akan menyinggung 3 orang lainnya.
Mereka baru saja hampir mati demi dia tidak bisa tidak menghargai mereka. Detik berikutnya, dia memegang tangan keempat orang itu dan sekaligus melahap semua makanan di sumpit mereka ke dalam mulutnya. Kecepatannya begitu tinggi hingga mereka belum sempat melihat jelas, pipi Shen Yue sudah menggembung. Mereka semua terkejut menatapnya. Dia mengunyah dengan kuat, kedua pipinya menggembung membuat wajah kecilnya memerah, terlihat imut sekaligus membuat orang kasihan. Tatapan Huang Zie menyusut, dia berkata dingin, lepehkan. Hati Musilin juga terasa perih, cepat keluarkan, jangan sampai tersedak. Bai Zhaoxi menatap dengan sedih, nadanya mendesak, jangan dimakan, lepehkan saja, kau bisa tersedak nanti. Gu Fangqi juga sedikit mengerutkan kening, menatap Shen Yue dengan khawatir. Tidak disangka dia memakan punya keempat orang itu sekaligus. Dengan begini, dia sama sekali tidak bisa menebak siapa yang paling dipedulikan Shen Yue. Setelah menelan makanannya, Shen Yue buru-buru menenangkan mereka, aku tidak apa-apa. Kalau pilih salah satu, pasti ada yang sedih. Cuma sesuap makanan, kalian semua hampir kehilangan nyawa demi aku dan anak-anak, mana tega aku membuat kalian sedih, iya kan? Mendengar itu, mereka langsung terharu dan menatapnya dengan wajah bahagia. Ternyata dia sudah sepeduli itu pada mereka. Gu Fangqi mendengar Shen Yue bilang tidak tega membuat mereka sedih, awalnya hatinya merasa tidak enak, tapi begitu melihat Shen Yue menghela napas lega seolah beban berat terangkat, matanya berkilat dan dia menatap Shen Yue dengan penuh minat. Makan malam itu berlangsung dengan akrab dan gembira. Tapi satu hal yang tidak disangka Shen Yue adalah toleransi alkohol orang-orang ini jeleknya minta ampun. Bai Zhaoxi baru 2 gelas sudah menunjukkan wujud aslinya, bersandar di pelukan Shen Yue terus minta ditempel. Shen Yue bingung harus mengelus atau tidak. Yeluki tumbang dalam 3 gelas. Raja singa yang gagah perkasa malah tidur mendengkur seperti anjing puk. Musilin lebih parah lagi, mabuk lalu memanjat pohon untuk tidur sambil mengigau memanggil namanya. Lan Changyue paling aneh, mengejar Shen Yue sambil terus meniup gelembung warna-warni. Yang paling anteng hanya Huang Zie. Dia duduk diam seperti sedang hibernasi, tidak bergerak sedikitpun meski dipanggil atau diguncang. Bahkan Gu Fangqi berubah menjadi seperti anak anjing, mengejarnya sambil memanggil, "Tuan," air liurnya hampir menetes ke tanah. Shen Yue menatap lantai yang penuh dengan hewan-hewan ini, menyesal setengah mati. Kenapa tadi dia memaksa mereka minum? Saat sedang frustrasi, Bai Zhaoxi yang bersandar di pelukannya membuka mata rubahnya dengan sayu. 9 ekornya bergoyang, memanggil dengan nada menggoda, "Tuan." Shen Yue membatin, siapa saja tolong seret rubah penggoda ini pergi. Shen Yue bersumpah, mulai sekarang dia tidak akan membiarkan pria-pria ini minum alkohol lagi. Karena begitu mabuk mereka memanggilnya Tuan, dia jadi merasa seperti sedang memelihara hewan peliharaan. Sebenarnya, tujuan utamanya memasak makan malam ini ada 3. Pertama, berterima kasih atas penyelamatan mereka. Kedua, mempererat hubungan para pria itu dengannya. Ketiga, membayar hutang pemilik tubuh asli kepada mereka. Dia sadar betul jika dugaannya benar, bahwa pemilik tubuh asli sengaja pergi ke kota Bis untuk menjebak mereka dan meminjam benih mereka untuk punya anak, itu berarti merekalah korbannya. Kesucian pria bagi bangsa Bis jauh lebih penting daripada wanita. Sekali ditiduri oleh betina, akan tertinggal jejak betina itu di dalam darah mereka, membuktikan mereka sudah ditandai. Betina lain mungkin mau berhubungan badan dengan mereka, tapi tidak akan mau menikahi mereka sebagai suami resmi yang sah. Jadi dia bisa mengerti kenapa para pria ini setelah menemukannya mati-matian menempel padanya dan melindunginya. Itu semua demi mendapatkan status resmi darinya. Dia sudah mengerti niat mereka sejak awal, kalau tidak, dia tidak akan percaya pria-pria ini jatuh cinta pada pandangan pertama padanya begitu saja. Meski tidak tahu apa yang dipikirkan pemilik tubuh asli,
tapi sekarang menghadapi 6 pria yang rela mati demi melindunginya, entah ada perasaan atau tidak, dia harus membalas budi ini. Terlebih lagi, poin kuncinya adalah situasi dia dan anak-anak di masa depan akan menghadapi musuh kuat yang tidak diketahui. Mengandalkan dirinya sendiri saja tidak cukup. Dia butuh kekuatan pria, dia butuh mereka. Dia berpikir, asalkan mereka tulus baik pada anak-anak dan mau melindungi anak-anak bersamanya, dia bersedia mencoba hidup rukun dengan mereka. Shen Yue membereskan rumah baru itu, memindahkan barang-barang yang perlu dipindahkan ke dalam ruang dimensi, lalu memasukkan semuanya ke rumah baru. Karena jaraknya tidak jauh, Shen Yue mengendarai sepeda roda 3 untuk mengangkut semua anak-anak ke sana. Sementara itu Huang Zhiye dan yang lainnya masih mabuk berat. Ada yang tergantung di pohon, ada yang mematung. Hanya Bai Zhaoxi, Gu Fangqi, dan Lan Changyue yang dengan sempoyongan mengikuti di belakang pantatnya. Jadi pemandangannya berubah menjadi Shen Yue di depan mengayuh sepeda roda 3, diikuti seekor serigala, seekor rubah, dan satu orang yang meniup gelembung mengejar di belakang. Sesampainya di rumah bambu, anak-anak melihat rumah baru yang bahkan lebih besar dan lebih cantik dari sebelumnya, mereka melompat kegirangan. Shen Yue melihat mainan di halaman dan pohon aprikot itu, sudut bibirnya terangkat. Memang kalau pria bekerja dengan sungguh-sungguh, efisiensinya tidak perlu diragukan. Selagi anak-anak bermain di luar, Shen Yue masuk ke dalam rumah untuk berbenah. Siapa sangka baru saja kaki depannya masuk, terdengar langkah kaki di belakangnya. Shen Yue menoleh dan melihat Bai Zhaoxi sudah berubah menjadi wujud manusia, berjalan sempoyongan ke arahnya. Shen Yue melihatnya mendekat, belum sempat bicara sudah langsung ditarik ke dalam pelukannya. "Tuan, aku tidak enak badan." Suara lembut dan menggoda itu langsung menyusup ke telinganya. Shen Yue dipeluk erat, telinganya terasa panas. "Sakit di mana?" Tiba-tiba Bai Zhaoxi meraih tangan Shen Yue dan tanpa aba-aba menekankannya ke suatu titik. Suaranya serak menggoda, "Di sini tidak enak." Shen Yue secara refleks ingin menarik tangannya, tapi pria itu menahan tangannya dengan kuat. Wajah Shen Yue memerah dengan kecepatan yang terlihat mata telanjang, tangannya mulai gemetar. "Rubah, bisakah kita jaga sikap sedikit? Ini terlalu tiba-tiba." Bai Zhaoxi menempelkan bibirnya ke telinga Shen Yue, hembusan napas panas menerpa. "Di depan Tuan, tidak bisa jaga sikap." Berkata begitu, bibir panas Bai Zhaoxi mencium lehernya, kedua tangannya mengunci Shen Yue ke dinding. Shen Yue merasa aliran listrik menyambar hingga ke ubun-ubun. Bai Zhaoxi mengangkat kaki Shen Yue dan memeluk pinggangnya dengan satu tangan. Tepat di momen yang sangat intim dan krusial itu, tubuh Bai Zhaoxi yang memeluknya tiba-tiba tersentak, seolah membeku. Perlahan dia menoleh dan bertemu dengan dua pasang mata yang menatapnya dengan kesal. Gu Fangqi duduk di lantai seperti anjing Shiba, mendongak dengan sepasang mata emas gelap yang sayu dan bingung, menatap lurus ke arah mereka. Sementara Lan Changyue dengan gelembung masih menempel di mulutnya, matanya terpaku pada mereka. Shen Yue hampir membatu di tempat. Pelukan Bai Zhaoxi pada Shen Yue semakin erat, napasnya tidak beraturan. Ditatap oleh dua pasang mata besar yang berkedip-kedip itu, dia tidak bisa melanjutkannya. Saat itu Gu Fangqi yang duduk di lantai mengibaskan ekornya, suaranya terdengar santai, "Kalian sedang apa?" "Mau lanjut, aku mau nonton." Di sebelahnya, Lan Changyue juga meniup gelembung, wajah bersihnya memasang senyum yang sangat memikat, "Aku juga mau nonton." Shen Yue curiga mereka sengaja, sama sekali tidak mabuk. Dia batuk sekali, "Itu, lain kali kutunjukkan pada kalian." Setelah berkata begitu, dia melompat turun dari pelukan Bai Zhaoxi, berbalik dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi, sekejap mata sudah menghilang di pintu. Tinggallah Bai Zhaoxi berdiri di sana dengan hasrat yang tertahan, perlahan hancur oleh suasana aneh di ruangan itu. Shen Yue mengira dia bisa lolos setelah lari keluar,
siapa sangka dia langsung menabrak dada yang dingin dan bidang. Dia memegangi kepalanya, mendongak dan bertemu dengan mata merah gelap milik Huang Zie. Huang Zie menatap bibir Shen Yue yang merah merekah dan pipinya yang sedikit merona. Hidungnya mencium aroma orang lain yang menempel di tubuh Shen Yue. Seketika auranya menjadi dingin, dia langsung mengangkat Shen Yue. Belum sempat Shen Yue bereaksi, sosok pria itu berkelebat dan menghilang dari tempat itu. Detik berikutnya, Huang Zie sudah duduk memeluknya di atas sebuah bukit. Shen Yue bingung ini di mana. Tapi begitu mendongak, dia melihat awan merah yang mewarnai separuh langit. Matanya berbinar, senja yang indah sekali. Cahaya keemasan tumpah di antara awan, seperti tinta merah yang disiramkan memenuhi langit, sangat indah dan memukau bagaikan lukisan. Dia menoleh menatap pria dingin di sebelahnya. Pria ini sengaja membawanya melihat senja. Hatinya senang duduk di sebelahnya. Dulu dia suka mendaki tempat tinggi, mengikuti angin, sering berpetualang sendirian melihat pemandangan indah. Tapi sejak datang ke dunia bis ini dan punya 7 anak, dia tidak punya waktu lagi untuk menenangkan hati menikmati gunung dan sungai ini. Melihat keterkejutan dan wajah terpesona di mata Shen Yue, aura dingin di tubuh Huang Zie bertambah beberapa derajat. Wanita ini cuma asyik sendiri, tidak sadar kalau dia sedang marah ya. Shen Yue sedang menikmati momen santai yang langka ini, bahkan perlahan memejamkan mata, mendongak merasakan angin gunung yang bertiup. Tiba-tiba bayangan menutupi wajahnya, dan bibir dingin menempel di bibirnya. Dia sontak membuka mata. Tangan besar pria itu menahan belakang kepalanya, lalu menggigitnya dengan keras seolah menghukum. Shen Yue gemetar kesakitan dan mendorongnya. Sedang apa? Sakit. Huang Zie menatapnya dengan mata gelap, tidak bicara, lalu kembali menahan belakang kepalanya dan mencium bibirnya lagi. Kali ini dia tidak menggigit sekeras tadi, hanya mematuk bibirnya dengan lembut. Huang Zie sepertinya tidak puas hanya begini. Dia langsung mendudukkan Shen Yue di pangkuannya, mencengkeram pinggangnya dan memperdalam ciuman itu. Ciuman yang dominan dan panas itu membuat udara di mulut Shen Yue hilang sedikit demi sedikit. Merasakan dada pria itu yang bidang dan keras, jantung Shen Yue berdegup kencang. Tuntutan pria itu yang kuat membuatnya hampir mati lemas. Terutama saat dia melirik ke bawah dan bertemu dengan tatapan mata yang jahat sekaligus berbahaya itu. Hatinya semakin tegang. Ada yang tidak beres. Pria ini sepertinya sedang marah. Dia seketika sadar, otaknya langsung jernih. Dia mendorong pria itu. Bicara dulu yang jelas, kau sedang marah. Tapi aku tidak menyinggungmu, kan? Tatapan Huang Zie tertuju pada bibir yang baru saja digigitnya, lalu berkata, kenapa dia menciummu? Shen Yue langsung sadar, dia pasti membicarakan Bai Zhaoxi yang tadi menciumnya. Melihat wajah Huang Zie yang sangat tidak senang, seolah tertulis kalimat, aku sangat marah, aku sangat cemburu, di wajahnya, dia buru-buru batuk. Dia cuma mabuk, aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Huang Zie tampak tidak percaya. Shen Yue segera memasang wajah tulus. Iya, cuma mabuk dan ciuman saja. Kau tahu kan, meskipun dia juga ayah dari anak-anak, tapi di antara mereka semua, cuma kau yang spesial bagiku. Kalau aku harus memilih suami, aku pasti memilihmu sebagai suami pertamaku. Mendengar itu, mata dingin Huang Zie akhirnya sedikit menghangat. Sesaat kemudian dia berkata, aku mengerti. Meskipun hanya 2 kata, Shen Yue bisa mendengar pria itu sangat senang dan sudah tidak marah lagi. Pria ini benar-benar gampang dibujuk. Tapi setelah itu, tatapan pria itu beralih ke bibirnya dengan rasa bersalah. Dia mengulurkan jari menyentuh bibir Shen Yue yang agak bengkak. Pupil matanya menyusut sedikit. Aku salah, kau boleh menghukumku. Sikap mengakui kesalahan ini benar-benar sulit untuk tidak membuat hati bergetar. Shen Yue hampir lupa, bisman jantan pada umumnya tidak boleh sengaja menyakiti Tuan Putri. Kalau tidak Tuan Putri berhak menghukum suami,
dipukul itu masih ringan, bahkan bisa diceraikan. Tapi orang dengan status terhormat seperti Huang Ziyue malah berinisiatif bilang boleh dihukum. Kesadaran ini membuat Shen Yue merasa tersanjung. Memikirkan ini, dia tiba-tiba ingin melihat wajah pria itu canggung, malu, atau ekspresi lainnya. Dia batuk dan berkata, "Kau menggigitku sekali, bagaimana kalau aku ganti menggigitmu sekali?" Huang Ziyue mendengarnya, tak menyangka hukumannya seringan itu. Gumamnya, bahkan mendekatkan kepalanya sedikit. Shen Yue menatap wajah tampan yang diperbesar di depan matanya, hatinya bergetar. Melihatnya begitu patuh, dia tiba-tiba merasa tidak mungkin melihat ekspresi lain di wajahnya. Lalu dia berkata, "Sudahlah, aku tidak ingin menggigitmu lagi. Kau buka bajumu saja." Mata Huang Ziyue sedikit bergetar menatapnya, wajahnya hanya kaku sebentar, lalu dia membuka tali bajunya dan melepaskan jubah luarnya. Melihat dia perlahan memperlihatkan tubuh yang kekar dan otot yang kencang, mata Shen Yue langsung melirik ke sana kemari. Melihat tatapan Shen Yue yang panas terus mengarah ke bawah, wajah pria itu menegang sejenak, lalu tangannya turun ke ikat pinggang hendak membuka celana. Mata Shen Yue terbelalak, dia langsung menekan tangan itu untuk mencegahnya. "Tidak usah." Akibatnya tubuhnya tidak seimbang, tangannya tergelincir ke bawah dan menekan titik tertentu. Tubuh pria itu seketika menjadi kaku. Shen Yue langsung mengangkat tangannya seperti menyerah. "Itu, dengarkan penjelasanku, aku tidak sengaja, tanganku licin." Nasibnya benar-benar bagus ya, sehari sudah memegang 2 burung. Huang Ziyue mengatupkan bibir, matanya memancarkan tekanan yang berbahaya sekaligus panas. Tenggorokannya bergerak seperti udang, dengan susah payah berkata, "Kau boleh memegangnya." Shen Yue merasa mau meledak. Sangat meledak. Shen Yue berusaha keras menjelaskan, "Aku sebenarnya cuma mau lihat bekas luka di tubuhmu sudah hilang atau belum." "Aku tidak." Wajah pria itu sedingin es, tapi kata-kata yang keluar sungguh tak terduga. "Kau mau bagaimana? Aku akan menurutimu." Seolah demi Shen Yue, dia rela melakukan apa saja. Hati Shen Yue terguncang. Pria ini meski luarnya sedingin gunung es, ternyata hatinya begitu penurut. Benar-benar definisi kontradiksi ekstrem, luar dominan, dalam setia. Wajahnya agak memerah. "Aku dengar, aku sebenarnya tidak mau macam-macam. Dia hanya mau melihat lukanya saja." Dia batuk dan berkata, "Itu, bekas lukamu sudah hilang. Nanti harus hati-hati, jangan sampai terluka lagi. Air kehidupan miliknya memang seampuh itu." Mendengar itu mata Huang Ziyue bergerak, dia memeluk Shen Yue ke dalam pelukannya, suaranya serak. Terima kasih atas pesan dan perhatiannya." Dia tahu Shen Yue peduli padanya. Shen Yue mengikuti Huang Ziyue kembali ke rumah bambu, hari sudah hampir gelap. Belum masuk halaman, sudah terdengar Bai Zhaoxi berdebat tak henti dengan Lan Changyue dan Ye Luqi di halaman. Suara Ye Luqi terdengar sangat menghina, "Jangan pikir aku tidak tahu kau rubah cuma pura-pura mabuk. Benar-benar tidak tahu malu." Bai Zhaoxi menanggapi dengan santai dan tidak marah, "Sebagai suaminya dan ayah dari anaknya, melayaninya adalah tugasku dan kewajiban yang harus kulakukan. Yang pura-pura mabuk bukan cuma aku. Kalian berdua juga sama saja." Gu Fangqi menimpali, "Kami bangsa rubah menggoda orang itu sudah naluri. Aku hanya bergerak sesuai perasaan." Musilin menatap mereka dan akhirnya bicara, "Naluri. Kalian masih punya muka bicara begitu. Benar-benar licik. Pantas saja waktu makan tadi kalian bertiga mengusulkan main tebak jari, ternyata ini tujuannya. Mau membuat kami mabuk supaya kalian bisa mendekati Shen Yue, kan?" Gu Fangqi mendengar ini dan berkata, "Jangan bawa-bawa aku ya. Aku tidak ikut campur dalam persaingan kalian. Kaisar ini jatuh cinta pada pandangan pertama padanya, tidak akan menggunakan alasan anak atau cara-cara rendahan untuk menggodanya.
Kaisar ini hanya akan menggunakan pesonaku untuk membuatnya jatuh cinta padaku, dan membuat hatinya terpaut hanya padaku. Shen Yue membatin, pria ini berani sekali bicara. Dia mungkin bahkan belum tahu namanya. Shen Yue melangkah masuk. Mereka semua langsung diam. Shen Yue berjalan mendekat, menatap Gu Fangqi sekilas dan bertanya, "Apa kau tahu namaku?" "Perkenalkan, namaku Shen Yue." Shen Yue dari kediaman Duke yang gelar bangsawannya dicabut dan diasingkan itu. Gu Fangqi terdiam beberapa detik, seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Pupil matanya mengecil berkali-kali lipat menatap Shen Yue. Shen Yue tersenyum manis padanya dan berkata, "Aku tunggu kau menggunakan pesonamu untuk membuatku jatuh cinta dan tak bisa berpaling darimu." "Semangat ya." Setelah bicara, Shen Yue berbalik masuk ke dalam rumah. Gu Fangqi berdiri mematung di tempat, hatinya bergemuruh hebat bagai ombak besar. Lan Changyue tersenyum jahil dan mengangkat bahu, "Kebetulan sekali, sepertinya kau juga tunangan yang dibatalkan." Ye Luqi merasa puas. Saat ini dia melihat di wajah Gu Fangqi ekspresi yang sama seperti saat dia dulu diejek oleh Musilin. Bahkan identitasnya saja tidak tahu, tapi berani bilang jatuh cinta pada pandangan pertama, sungguh lucu. Musilin menatap mereka semua, sekarang jadi ramai. Sepertinya kita semua adalah tunangannya. Hanya saja siapa yang sudah membatalkan pertunangan, orang itu sendiri yang tahu. Jenderal ini dari awal sampai akhir tidak pernah membatalkan pernikahan dengannya. Sambil berkata begitu, Musilin mengeluarkan surat pertunangan dari balik bajunya. "Jadi selain jenderal ini, apa hak kalian bicara soal menunaikan kewajiban sebagai suami bis?" Gu Fangqi membeku. Dia sangat mengenali surat pertunangan itu. 2 bulan lalu, saat melihat surat pembatalan pernikahan yang dikirim ke kediaman Duke, dia langsung merobeknya dengan tangannya sendiri di depan banyak orang. Wajah Ye Luqi juga tidak kalah buruknya. Saat melihat surat pembatalan pernikahan dulu, dia menyuruh orang mengembalikan surat pertunangan itu ke kediaman Duke. Mengembalikan surat pertunangan sama saja dengan penghinaan terang-terangan terhadap kediaman Duke. Huang Zie menatap surat pertunangan itu dengan tatapan gelap. Dulu saat menerima surat pembatalan dari kediaman Duke, sepertinya dia menyuruh orang membuang surat pertunangan itu, bahkan bilang buang sejauh-jauhnya. Wajah lembut Bai Zhaoxi tampak tertegun sejenak. Dia tidak tahu apakah surat pembatalan yang diurus para tetua sudah sampai ke ibu kota kerajaan atau belum. Dia pun berkata, "Benda sepenting itu, mana mungkin tuan muda ini membawanya di badan." Musilin sekilas tahu dia berbohong. "Jenderal ini beritahu kau, surat pembatalan pernikahan dari klan rubah kalian sudah sampai di ibu kota bulan lalu. Saat aku keluar kota, aku melihat sendiri utusan klan rubah kalian masuk kota." Kebohongan Bai Zhaoxi dibongkar oleh Musilin, sekaligus disiram air dingin. Musilin melihat ekspresi wajahnya berubah beberapa kali, lalu memutuskan mengungkapkan isi hatinya. "Meskipun kita semua ingin menjadi suami resmi, tapi aku merasa dia sudah terlalu banyak menderita karena kita. Jika kalian hanya menginginkan status tanpa mempedulikan keinginan hatinya dan bertindak sembarangan, maka menurutku kalian tidak pantas bersaing denganku. Setidaknya jenderal ini tulus padanya. Kalian tidak pernah benar-benar peduli padanya, terus-menerus memaksanya hanya demi memenangkan ego kalian." Mendengar perkataan itu, yang lain sedikit terpaku. Shen Yue yang berdiri di pintu dan mendengar percakapan itu menarik kembali kakinya yang hendak melangkah keluar. Dia menatap Musilin dengan tak percaya. Macan tutul yang biasanya ganas bisa bicara seperti itu. Ternyata meski terlihat kasar, hatinya sangat peka. Di luar, Bai Zhaoxi setelah mendengar pidato Musilin tidak termakan omongannya. "Kau hanya karena tidak membatalkan pernikahan, lalu mengklaim dirimu tulus. Kalau kau tidak punya niat membatalkan pernikahan, kenapa kau pergi ke kota bis untuk mengasingkan diri? Pasti untuk menekan nafsu bismu. Seharusnya kau sudah menikahinya sejak lama. Benar kan, Jenderal Besar Macan Hitam?"
Kau memegang surat pertunangan, tidak berarti kau dulu tidak ingin membatalkannya. Mungkin saja waktu itu kau juga mengirim orang ke kediaman Duke untuk mengajukan pembatalan. Asal diperiksa di kediaman Duke, semua akan jelas. Siapa saja yang dulu berturut-turut mengirim orang ke kediaman Duke minta pembatalan, yang menyebabkan dia menderita semua ini. Mendengar ini, wajah Musilin menjadi kaku. Di antara orang-orang itu ada dirinya. Jadi penderitaan Shen Yue, dia tidak bisa lepas tangan. Bai Zhaoxi menatapnya datar. Adapun tuan muda ini, dari awal sampai akhir tidak pernah mengajukan pembatalan pernikahan kepada Nona Duke. Bahkan saat rumor buruk tentangnya menyebar, klan Rubah Putihku tidak pernah mengirim orang untuk mengajukan pembatalan. Jadi kau bicara soal peduli atau tidak, menurutmu tuan muda ini peduli atau tidak? Bai Zhaoxi berkata demikian sambil melirik ujung baju yang tersembunyi di balik pintu. Shen Yue adalah satu-satunya betina yang bisa membangkitkan gairahnya, mana mungkin dia melepaskannya. Musilin mendengar itu, ternyata yang tidak pernah mengajukan pembatalan adalah Bai Zhaoxi. Shen Yue yang mendengarkan juga agak terkejut. Tuan muda yang begitu terhormat dan suci seperti teratai di puncak gunung salju, bagaimana bisa menahan pertunangan dengan pemilik tubuh asli? Namun, meski mereka mungkin merasa bersalah dan berpikir merekalah penyebab Shen Yue menderita, Shen Yue merasa berbeda. Sejak dia menebak rencana pemilik tubuh asli, dia justru kasihan pada mereka. Mereka dijebak oleh pemilik tubuh asli. Diperkirakan kalaupun mereka tidak membatalkan pernikahan, pemilik tubuh asli akan membuat ulah agar mereka membatalkannya. Karena tujuan awal pemilik tubuh asli bukan menikah dengan mereka, melainkan hanya meminjam benih. Jadi ini bukan salah mereka. Bai Zhaoxi belum selesai, dia menambahkan kalimat lagi. Lagi pula, tuan muda ini benar-benar ingin memiliki tempat di hatinya, bukan sekadar posisi suami bis sialan itu. Lan Changyue yang mendengar ini benar-benar tidak tahan lagi. Kenapa dia membiarkan orang ini bicara sendiri? Dia tidak akan membiarkannya. Dia mengubah nada bicaranya. Bagus, kau tidak peduli. Kalau begitu aku akan masuk dan bilang pada Shen Yue, jangan pernah berikan gelar suami bis padamu. Toh kau juga tidak mau. Biar kau jadi pejantan pinggiran saja, jadi selir. Mata Bai Zhaoxi seketika mendingin, diam-diam melirik ke arah pintu. Ikan mati ini benar-benar musuhnya. Lan Changyue melihat wajah Bai Zhaoxi yang masam, sudut mulut di wajah memikatnya terangkat. Dia tidak lagi bersikap santai seperti angin lalu. Ekspresinya meremehkan, nadanya sangat dominan. Pokoknya aku, Lan Changyue, akan berjuang dan merebut. Aku jauh-jauh lari dari laut ke daratan, siapa berani bilang aku tidak tulus. Aku tidak hanya peduli pada orangnya, aku juga peduli pada posisi suami itu. Jika kalian tidak mampu dan kalah dariku, jangan salahkan aku menggunakan segala cara. Bagaimanapun, klan Duyung seumur hidup hanya punya satu pasangan, hanya boleh punya satu wanita. Shen Yue terkejut mendengar pernyataan Lan Changyue yang dominan dan posesif itu. Orang-orang di halaman terdiam setelah Lan Changyue bicara. Sepertinya tidak ada yang mau berdebat lagi. Setelah hening beberapa saat, Musilin menarik napas dalam-dalam, seolah meredakan emosinya, lalu berkata, baiklah. Karena semua tulus, semua demi dia, maka ayo bersaing. Kita lihat siapa yang bisa mendapatkan posisi suami pertama. Dia berhenti sejenak, lalu mengubah topik. Sekarang lebih baik kita diskusikan cara melindunginya. Soal pria berbaju hitam ini kalian juga tahu, orang ini mengincar dia dan anak-anak. Setahuku, kalian semua sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Aku juga tidak terkecuali. Katakanlah, apa hasilnya? Shen Yue bergerak mendekat. Ternyata orang-orang ini diam-diam menyelidiki masalah ini. Meski sehari-hari terlihat santai, sebenarnya mereka melakukan hal serius di belakangnya. Mereka saling pandang. Lan Changyue bicara duluan, melalui transmisi air kembali ke laut untuk bertanya.
Di buku-buku istana bawah laut tercatat bahwa alam pengumpulan adalah tingkat yang bisa dicapai setelah kekuatan spiritual mencapai tingkat 8. Musilin mengangguk. Benar, menurut catatan klan Raja Macan Hitam, kekuatan spiritual tingkat 8 setara dengan level 8S. S adalah tingkat 1, SS tingkat 2, dan seterusnya. Tingkat 8 berarti level 8S. Lan Changyue menambahkan, orang dengan tingkat kekuatan spiritual ini pada dasarnya sudah lepas dari ciri-ciri Bisman, memiliki tubuh tingkat lebih tinggi. Tidak hanya bisa memanifestasikan kekuatan spiritual menjadi benda nyata di luar tubuh, tapi juga memiliki kemampuan tidak bisa mati dan tidak bisa terluka. Gu Fangqi teringat sesuatu. Jika dia tidak bisa mati dan tidak bisa terluka, kenapa aku masih bisa melukainya? Musilin menjawab, itu juga yang membuat jenderal ini heran. Secara logika, dengan kekuatannya, kita semua meski mengerahkan seluruh tenaga pun tidak akan bisa melukainya sedikitpun. Shen Yue mendengar itu, alisnya berkerut. Jangan-jangan pria itu sengaja terluka. Hatinya tersentak, tanpa mempedulikan apa yang mereka bicarakan lagi, dia berlari keluar. Dia menatap Huang Zie. Kau bawa aku kembali ke rumah bambu yang lama. Sisanya jaga anak-anak di rumah utama. Wajah Huang Zie juga tampak serius. Tanpa ragu, dia memeluk Shen Yue dan menghilang dari tempat itu. Bai Zhaoxi, Musilin, dan yang lainnya juga menyadari keseriusan masalah ini. Mereka segera melepaskan kekuatan spiritual untuk melindungi seluruh rumah bambu dengan rapat. Shen Yue dan Huang Zie dalam sekejap muncul di luar gua air itu. Shen Yue baru mau melangkah masuk, Huang Zie menahannya. Wajahnya serius. Jalan di belakangku. Shen Yue mengangguk. Begitu mereka masuk gua dan belum berdiri tegak, gelombang panas menerpa wajah. Huang Zie seketika mengibaskan lengan bajunya, memukul dengan telapak tangan untuk menghalangi di depan Shen Yue. Setelah gelombang panas menyebar, gua kembali tenang. Shen Yue berdiri dari belakang Huang Zie, mendongak melihat. Gua itu tidak berubah sama sekali, seolah gelombang panas tadi tidak pernah ada, hanya ilusi. Shen Yue tidak sempat berpikir banyak, dia melangkah bergegas ke dalam. Begitu berbelok, dia berdiri di depan kolam air biru. Sekali lihat, pria itu masih ada. Shen Yue mengamati orang di dalam air. Melihatnya telungkup di pinggir kolam tak bergerak, sepertinya dia hanya panik sendiri. Dia menekan tongkat kejut listrik di tangannya. Arus listrik mendesis, pria di dalam air itu gemetar sesaat, tapi tidak bangun. Dia menekan lagi, masih tidak ada gerakan. Shen Yue berdiri, merasa ada yang tidak beres. Huang Zie menyipitkan mata. Dia menunjuk dengan jarinya, sebuah kekuatan menghantam pria itu. Tubuh pria itu terbalik karena kekuatan Huang Zie. Wajah itu tiba-tiba terpampang di mata mereka berdua. Pupil Shen Yue menyusut, kakinya hampir lemas. Wajah itu tidak memiliki mata, hidung, ataupun mulut. Pemandangan mengerikan itu membuat wajah Shen Yue pucat, perutnya mual, hampir muntah. Wajah Huang Zie dingin, mengamati tubuh di tanah. Dia tiba-tiba teringat, pernah mendengar ada ras bis kuno yang jika menghadapi bahaya bisa memecah tubuh dan lahir kembali untuk lolos dari bahaya. Dan setiap kali memecah tubuh, kekuatan tubuh yang baru lahir akan bertambah sedikit. Shen Yue mendengarnya dan terkejut. Jika pria ini benar-benar memecah tubuh dan lahir kembali lalu kabur, akibatnya tak terbayangkan. Mata Huang Zie semakin gelap, teringat gelombang panas yang menerpa saat mereka baru masuk tadi. Shen Yue memaksa dirinya tenang, lalu bereaksi. Gawat, angin panas tadi, pasti itu pria itu yang kabur. Cepat kembali ke rumah bambu. Huang Zie dan Shen Yue segera kembali ke rumah bambu. Namun setelah kembali, hal yang mereka takutkan tidak terjadi. Musilin, Ye Luqi, dan yang lainnya menjaga rumah bambu dengan ketat, lalat pun tak bisa masuk. Shen Yue segera berlari ke dalam kamar, melihat anak-anak yang tidur nyenyak,
dia benar-benar lega. Dia keluar, melihat para pria menatapnya dengan wajah serius. Dia tahu Huang Zie sudah memberitahu mereka. Mereka duduk di dalam ruangan. Musilin bicara duluan. Orang ini asal-usulnya aneh, identitasnya makin misterius. Begitu muncul langsung menyerang anak-anak dan Shen Yue. Ini sebenarnya demi apa? Kalau Shen Yue tahu alasannya, dia tidak akan tersandera seperti ini. Dia berkata, aku meskipun tidak tahu kenapa dia mau membunuhku, tapi dia jelas punya kemampuan tak bisa mati dan tak bisa terluka, namun pura-pura terluka sengaja biar kita tangkap, lalu memecah tubuh dan kabur. Tidakkah kalian merasa tindakan ini sangat aneh? Perkataannya mewakili keraguan mereka semua. Huang Zie mendengarkan dengan wajah gelap tanpa bicara, entah apa yang dipikirkannya. Bai Zhaoxi dari awal tidak bicara, hanya wajah lembutnya menunjukkan keseriusan dan sedang berpikir keras. Shen Yue melihat mereka diam, hatinya terus menebak tujuan pria berbaju hitam itu. Tiba-tiba kepalanya sakit hebat. Sebuah gambaran muncul di kepalanya. Dalam gambaran itu dia berada di tempat lain. Langit tertutup kabut hitam, udara dipenuhi bau kematian yang pekat. Dia menunduk dan napasnya tercekat. Di bawah kakinya penuh dengan mayat. Dan di atas mayat-mayat itu tumbuh bunga setangkai dengan wajah manusia. Gumpalan uap darah yang melayang di udara keluar dari mayat-mayat itu, melayang ke angkasa membentuk kabut darah yang tak berujung. Melihat pemandangan itu, wajah Shen Yue pucat pasi. Saat itu terdengar suara mendesak di telinganya. Suara wanita, Shen Yue, cegah dia. Harus cegah dia, lindungi anak-anak, lindungi dirimu. Shen Yue, harus lindungi dirimu. Hatinya ketakutan, dia segera bertanya, siapa kau? Aku harus mencegah siapa? Tapi suara itu tidak menjawab dan tidak muncul lagi. Saat itu mayat di bawah kakinya dalam gambaran mulai mencair menjadi air darah. Air darah itu bergolak, seperti ombak laut bergulung ke arahnya. Shen Yue membelalakkan mata, melihat air darah akan menenggelamkannya. Shen Yue, bangun. Dia membuka matanya seketika. Yang dia lihat adalah wajah cemas Huang Zie, Musilin, dan yang lainnya. Bai Zhaoxi menatapnya, kau kenapa? Kenapa tiba-tiba pingsan? Dahi Shen Yue penuh keringat. Dia menenangkan diri cukup lama, baru bersuara serak. Aku melihat pemandangan buruk, mayat di mana-mana, dan ada sejenis bunga berwarna cerah tapi berwajah manusia. Mendengar itu, mereka mengerutkan kening. Ekspresi Huang Zie seketika menjadi serius. Ye Luqi curiga, bunga wajah manusia sepertinya pernah dengar di mana. Bai Zhaoxi akhirnya bicara, itu bunga pemakan dewa, si Shen Hua. Mereka semua tersentak, wajah mereka membeku. Musilin membelalakkan mata. Bunga pemakan dewa, itu tanaman bunga penghancur dunia dalam legenda Dewa Bis. Tapi bagaimana mungkin, bunga itu cuma legenda, bagaimana bisa benar-benar ada? Tapi Bai Zhaoxi berwajah suram, langsung berkata, kenapa tidak mungkin? Aku melihatnya sendiri. Dia menatap Musilin, tepat di bawah jurang tempat kita jatuh hari itu. Di bawah rawa itu aku bertemu benda ini, makanya waktuku terbuang. Ucapan ini bagai petir di siang bolong bagi mereka. Shen Yue melihat ekspresi mereka, dia punya firasat buruk. Bunga ini kenapa? Apa ada yang istimewa? Bai Zhaoxi menatapnya, alisnya berkerut di wajah lembutnya. Bunga pemakan dewa, sesuai namanya, dia bisa menelan kekuatan spiritual manusia. Orang yang dikendalikan dan ditelannya akan tumbuh bibit bunga baru di tubuhnya. Dimanapun aromanya menyebar, semua makhluk mati dan kehidupan hancur. Makanya disebut tanaman bunga penghancur dunia. Shen Yue mendengarnya, bulu kuduknya berdiri. Ini bukan bunga, ini iblis. Tiba-tiba dia teringat, pria berbaju hitam itu tiba-tiba membiarkan dirinya ditangkap, lalu tiba-tiba memecah tubuh dan kabur. Jangan-jangan dia punya rencana lain. Dia langsung berdiri, hatinya ketakutan.
Gawat, jangan-jangan tujuan pria berbaju hitam itu adalah bunga pemakan dewa. Kalau tidak, dia tidak akan melihat gambaran itu tadi. Bai Zhaoxi mendengar ini dan mengangguk. Malam setelah keluar dari istana bawah tanah, aku membawa bawahan untuk menutup pintu keluar celah gunung itu. Aku juga meninggalkan bawahan untuk menjaga di sana. Tapi jika tujuannya benar-benar bunga pemakan dewa, bawahanku itu tidak akan bisa menahannya. Kita harus mencegahnya. Huang Zie saat ini sudah berbalik. Kalian jaga di sini, aku pergi memeriksa. Begitu bicara, sosoknya berkelebat dan menghilang. Bai Zhaoxi melirik arah menghilangnya Huang Zie, lalu menatap Shen Yue. Aku juga pergi. Kau tenanglah di sini, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Shen Yue membuka mulut belum sempat bicara, bayangan putih di depannya sudah melesat pergi. Gu Fangqi melirik dan mengerutkan kening. Masalah ini sangat serius, hanya mereka berdua tidak akan bisa menahan orang itu. 3 orang menghilang di tengah malam. Mu Xilin, Ye Luqi, dan Lan Changyue berdiri di tempat dengan alis berkerut. Mu Xilin menatap Shen Yue, kau masuklah ke kamar istirahat dengan anak-anak. Kami jaga di luar, ada kami, tidak akan ada apa-apa. Shen Yue menarik napas dalam, melihat mereka bertiga, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Huang Zie dan Bai Zhaoxi bertiga tidak kembali semalaman. Mu Xilin dan 2 lainnya yang menjaga di luar juga tidak tidur semalaman. Shen Yue mendorong pintu, melihat wajah ketiga pria itu tidak terlalu baik. Saat dia mau bicara, suara dentuman keras meledak dari puncak gunung di kejauhan. Hati Shen Yue mencelos, dia mencengkeram kusen pintu, mendongak ke arah suara. Mu Xilin dan yang lain buru-buru terbang ke atas pohon tinggi untuk melihat. Di pegunungan yang sambung menyambung di kejauhan, ada satu titik yang berguncang hebat. Suara itu membangunkan anak-anak di dalam rumah. Teriakan memanggil, "Ibu," terdengar. Shen Yue menahan guncangan di kakinya dan berlari ke dalam. Mu Xilin dan Ye Luqi juga menerobos masuk dengan panik. "Shen Yue, ada sesuatu yang datang. Cepat bawa anak-anak pergi." Shen Yue menyambar Kiki dan Erbao lalu lari ke pintu. Lan Changyue dan yang lain segera menggendong anak-anak sisanya, membawa Shen Yue lari sekuat tenaga. Saat mereka berlari kencang melewati beberapa bukit, suara oman yang memekakkan telinga meledak di belakang. Mu Xilin yang memeluk Shen Yue terguncang hingga tenaganya kendur, kakinya hampir berlutut. Lan Changyue dan Ye Luqi juga tidak lebih baik, berusaha keras menyeimbangkan tubuh. Dahi Ye Luqi berkeringat dingin, jelas terlihat kesakitan. Benda apa ini? Hanya lewat suara saja bisa menekan inti spiritual kita. Shen Yue sangat kaget, untungnya dia tidak punya inti spiritual, jadi tidak merasa sakit. Saat itu satu auman lagi terdengar. Mu Xilin, Lan Changyue, dan Ye Luqi seketika jatuh ke tanah. Shen Yue dengan erat memegang Qibao dan Erbao yang hampir jatuh. Anak-anak menangis bersembunyi di belakang Shen Yue. Seketika pohon-pohon di sekitar mulai tumbang. Bayangan besar menutupi kepala mereka. Shen Yue mengikuti tubuh raksasa itu, menaikkan pandangannya inci demi inci, sampai kepalanya mendongak penuh, baru bisa melihat wujud raksasa itu. Tubuh sapi mirip titan, di kepala besarnya tumbuh duri terbalik seperti pisau lengkung. 2 tanduk di kepalanya seperti telapak tangan berdarah. Taring tajam tersembunyi, mata yang melotot di bawah tulang alis yang menonjol sebesar lampion. Terlihat sangat ganas dan jahat. Tubuh Shen Yue gemetar, kakinya lemas tanpa sadar, hampir jatuh terduduk. Raksasa dalam legenda pun tidak berani seimajinatif ini. Mu Xilin, Ye Luqi, dan yang lainnya juga mendongak menatap tubuh tinggi besar di depan mata, wajah mereka memutih inci demi inci. Benda ini terlalu mengerikan. Belum pernah dengar di dunia ini ada monster raksasa seperti ini. Anak-anak di pelukan mereka sudah ketakutan setengah mati sampai tidak berani menangis. Lalu mata merah darah monster itu terpaku pada mereka di bawah. Sebuah serangan bercampur kekuatan dahsyat menyambar mereka.
Shen Yue melihat telapak besar monster itu sudah menghantam turun. Saat ini rasa tercekik dan tak berdaya karena kematian yang datang menghampiri merayapi hatinya. Musilin dan yang lain pupil matanya membesar, melihat telapak tangan sebesar gunung itu jatuh. Tepat saat serangan yang membawa badai seperti gunung Tai menimpa kepala mereka, rasa sakit tidak datang. Hanya gelombang panas yang menyapu wajah mereka. Shen Yue dengan wajah pucat dan keringat dingin menetes, membelalakkan mata. Dia melihat monster di depannya mengecil dengan cepat. Monster itu ternyata dengan cepat berubah menjadi seekor yak, sapi berbulu panjang. Di lehernya tergantung lonceng emas. Dia masih syok, mulutnya terbuka tak bisa bereaksi. Saat ini yak yang berdiri di depan Shen Yue mengedipkan mata sapinya yang besar, lalu melenguh, "Mo," padanya. Shen Yue kaku di tempat. Dia menatap mata sapi itu. Dia bisa melihat dasar mata sapi itu memancarkan cahaya jernih, isinya penuh dengan rasa ingin mengambil hati. Dia perlahan mengulurkan tangan, secara naluriah ingin menyentuhnya. Tapi Musilin tersadar dan menyambar tangannya. "Shen Yue, hati-hati." Sapi itu tadinya sudah menundukkan kepala menunggu dielus Shen Yue, tapi malah ditarik kembali oleh Musilin. Dia seketika menatap marah pada Musilin, dan mengeluarkan auman padanya. Auman ini membuat Musilin mundur beberapa langkah, wajahnya terkena cipratan liur. Tapi detik berikutnya dia menoleh lagi, menundukkan kepala dan melenguh pada Shen Yue. Tatapan itu penuh dengan manja dan cari perhatian. Shen Yue merasa sapi itu sepertinya berbeda padanya. Saat dia sedang heran, sapi itu perlahan menekuk lutut depannya, seolah sedang menunduk hormat padanya. Musilin yang sudah berdiri tegak melihat ini dengan tak percaya. Katanya yak hitam adalah tunggangan tertua di dunia bis, tidak pernah berlutut pada siapapun, kecuali di hadapan tuannya sendiri. Shen Yue melihat ini dan mengerti sapi ini sengaja mengambil hatinya. Dia tidak tahan untuk mengangkat tangannya lagi, dengan ragu meletakkan tangannya perlahan di atas kepala sapi itu. Seketika perasaan akrab mengalir dari ujung jarinya. Seolah-olah tindakan ini sudah pernah dia lakukan ratusan kali. Yak itu menggosokkan kepalanya dengan nikmat di jari Shen Yue, melenguh dengan penurut. Mata Shen Yue berbinar, monster ini jelas sangat menyukainya, sangat menyenanginya. Musilin dan yang lain perlahan menghela napas lega. Mereka lolos dari maut dan kembali ke rumah bambu. Shen Yue melihat anak-anak yang tidak terluka sedikitpun dan rumah bambu yang utuh, lalu bertukar pandang lega dengan Musilin dan yang lain. Shen Yue menatap yak di belakangnya. Dia berpikir, meskipun tidak tahu dari mana sapi ini muncul, tapi kalau dia tidak berniat jahat, dia juga tidak akan menyakiti.